الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب المبارك ومشايخه ومشايخ أشياخه ووالديه ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا ولله حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. تشديدات halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limashayihi wa nafa'ana bi tilawatihi wa tadabburihi wa tafahumihi. Amin. Tashdidatul Fatihati 14. Bismillahi fawqal lami Ar-Rahmani fawqar ra'i Ar-Rahimi fawqar ra'i Alhamdulillahi fawqal lami Rabbil alamin fawqal ba'i Ar-Rahmani fawqar ra'i Ar-Rahimi fawqar ra'i Maliki yawmiddini fawqad dali Iyyaka na'budu fawqal ya'i wa iyyaka nasta'inu fawqal ya'i Ihdinas siratal mustaqim fawqas sadi Siratal ladina fawqal lami An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dadi wal lami. Tashdidatul Fatihati, bermula segala sardu. Dalam bahasa Melayu tasdid itu disebutnya sardu, kita menyebut tasdid. Bermula segala tasdid di dalam Fatihah itu ada 14. Bismillahi, ya, di dalam kalimat Bismillah itu fawqal lam, di atas lam, jadi jangan ditinggalkan. Bismillah, Bismillah, nah, harus ada tasdid, ya. Kemudian Ar-Rahmani fawqar ra'i, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ar-Rahmani, ra-nya itu harus ada tasdid.
Jangan tanpa tasdid. Gimana contoh tanpa tasdid? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak ada tasdid. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya tasdid itu cara bacanya agak ditekan, ya, agak ditekan suaranya, kemudian ada agak ditekan hurufnya. Nah, itu namanya tasdid. Ar-Rahim fawqa ar-Ra'i, ya, itu di dalam surah yang pertama. Berarti ada 3 tasdid dalam surah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim 3 di dalam ayat yang pertama. Kemudian Alhamdulillah, ya, fawqa lam. Dalam kalimat alhamdulillah yang keempat itu di atas huruf lam, ya. Alhamdulillah, itu lamnya lam apa? Lamnya disebut kalau dalam bahasa tajwid lafzul jalalah. Lam di dalam lafzul jalalah atau kalimat Allah, ya. Itu yang keempat. Rabbil alamin. Rabbi, ya. Ba-nya itu harus ada tasdidnya, fauqal ba'i. Kemudian yang kelima adalah tasdid di atas huruf ba. Berarti di dalam ayat yang kedua ada 2 tasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat yang kedua. Kemudian Ar-Rahman, kembali lagi diulang kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Di dalam yang keenam, tasdid yang keenam kembali terulang di dalam kalimat Ar-Rahmani, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman dalam kalimat Ar-Rahman fawqa ra, ini atas huruf ra. Ar-Rahim di dalam kalimat Ar-Rahim di atas huruf ra tasdidnya. Berarti di dalam ayat yang ketiga ada 2 tasdid. Yang pertama ada 3, yang kedua ada 2, yang ketiga ada 2. Nah, kemudian Maliki yaumiddin fawqa ad-dali, ya. Kedelapan Maliki yaumiddin itu di atas huruf dal. Jangan bacanya Maliki yaumiddin, midin. Maliki yaumiddin. Atau ada sebagian yang masih salah mengucapkannya, ada huruf tak di depannya. Maliki yaumiddin. Salah tuh. Kalau ada imam yang baca begitu boleh ditegur. Maliki yaumiddin, ada taknya. Harusnya itu kalau tasdid langsung masuk ke dalam huruf dal. Kembali kita sedikit membahas tentang makharijul huruf. Tempat keluar huruf dal itu ada di mana? Adanya itu di ujung lisan, tarful lisan. Ujung lidah diletakkan di mana? Di belakang gigi seri. Maliki yaumiddin, min. Jadi langsung lidahnya itu ditempelkan ke belakang gigi seri yang di depan. Ya. Maliki yaumiddin. Nah itu da. Jangan da. Masih banyak yang salah da. Ujung lidahnya ditaruh di langit-langit. Nah itu salah da. Karena ada sebagian ucapan huruf da itu masih kurang tepat. Da itu adanya ujung lidah diletakkan ke belakang gigi seri yang atas. Min din. Tapi jangan sampai terkecoh, artinya terkecoh. Dan sama ta ini dalam ilmu tajwid ada ketika ketemu huruf dal dan ta itu namanya apa? Idgham mutajanisain.
Idgham mutajanisain itu apabila dal ketemu dengan ta atau ta ketemu dengan dal, yang huruf yang mati itu nggak usah dibaca. Contohnya mana? Abadtum. Nih, harusnya gimana bacanya aslinya? Abadtum. Itu ada qalqalah kalau kita menggunakan ilmu tajwid, ada qalqalah abadtum. Tapi kok nggak kedengeran qalqalah dari dalnya, kenapa? Karena dia hukumnya idgham mutajanisain. Ketika ada huruf dal bertemu dengan ta, dalnya mati, taknya hidup, dalnya nggak usah dibaca, langsung dimasukkan ke huruf ta. Itu namanya idgham. Ya, jadi kita nggak baca abadatum enggak. Kalau ada yang baca abadatum malah salah. Yang benar gimana? Abadtum, dalnya nggak usah dibaca, langsung ke huruf ta. Nah, jadi jangan terkecoh ketika mengucapkan maliki yaumiddin. Nah, ada sebagian yang masih kurang tepat, ada taknya maliki yaumiddin. Nah, itu kurang tepat. Artinya ada pergantian ketika pertama dia meletakkan lidahnya dengan yang ketika mengucapkan huruf dalnya, ada perubahan. Nah, harusnya gimana? Langsung diletakkan lidah kita ke tempat keluar huruf dal. Maliki yaumiddin. Nah, itu nggak ada perpindahan. Tapi kalau maliki yaumiddin, nah itu ada perpindahan. Lidahnya itu berpindah dalam ketika pertama ucapan dal dengan ketika mengucapkan dal yang hidup. Nah, ini hati-hati dalam mengucapkan maliki yaumiddin. Ya. Kemudian yang ke-9, iyyaka na'budu. Ya. Dalam kalimat iyyaka na'budu, fawqal ya, di atas huruf ya, iyyaka. Ya. Jadi kalau ada tak yang bertasydid itu pengucapannya harus benar-benar dilafalkan dan dijelaskan ya. Iyyaka, ya. Iyyaka, jangan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah kalau ada imam yang begitu. Gimana yang benar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Sambil kita belajar, gak apa-apa diperbaikin bacaan Fatihah kita biar kita tahu. Ya, jadi di dalam huruf ya ini tasydid dan harus ditekankan untuk memperjelas bacaan bahwasanya di dalam huruf itu ada tasydid. Kemudian wa iyyaka, lagi dalam kalimat iyyaka dan di atas fauqal ya, di atas hurufnya. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka, harus diperjelas. Nah, ini di dalam ayat yang ke-5. Dalam ayat yang ke-5 ada 2. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, fawqas shad. Ya, di ayat yang ke-6 ada di atas huruf shad. Ihdinas, harus ditahan dan harus ditekan. Ihdinas siratal, jangan ihdinas siratal mustaqim, salah. Ihdinas, walaupun di situ ada panjangnya, ihdina itu ada panjang, tapi nggak usah dibaca panjang. Kenapa? Karena mad tabi'i ketika bertemu dengan alif lam dia kalah. Ya, mad tabi'i ini kan ihdina, mad tabi'i harusnya. Tapi dia ketemu dengan alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, kalah, jangan dibaca. Ihdinas langsung. Ya. Kalau bacaan sendiri-sendiri, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Kalau dibaca sendiri-sendiri, tapi kita bacanya disambung. Ihdinas
siratal mustaqim. Jadi langsung dibaca atau langsung dimasukkan dari na langsung masuk ke dalam huruf shad. Dalam ayat yang ke-6 ada satu ihdinas siratal mustaqim di atas huruf shad. Kemudian ayat yang ke-7 siratal ladzina fawqal lam di atas huruf lam. Ya, jangan siratal ladzina atau ditekan ketika masuk ke tasdidnya siratal ladzina harus diperjelas. Nah, ini adalah menggunakan atau ketika kita memperhatikan tasdid yang ada di dalam suratul Fatihah harus betul-betul diperhatikan dan dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena kalau kita salah bacanya dan kita nggak tepat pengucapannya di dalam tasdid yang ada dalam surah Fatihah, ini berpengaruh kepada sholat yang kita kerjakan. Maka perbaiki bacaan suratul Fatihah, kemudian perbaiki daripada sholat kita. Maka ini makanya belajar itu kata Nabi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari kita masih orok sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi orang sakit, orang yang udah tua tetap masih wajib menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ibadah kita diterima apa enggak. Kita nggak tahu ibadah kita udah sesuai belum sama ajaran Nabi Muhammad. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, kemudian haidnya para perempuan, kemudian mandi janabahnya laki-laki dan perempuan itu harus diperhatikan. Nah, karena ini adalah urusan yang berkaitan dengan ibadah atau syariat. Syariat itu harus betul-betul dikerjakan dengan teliti. Kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat yang ke-7 ada tiga. Yang tadi pertama siratal ladzina, kemudian yang kedua dalam kalimat waladdallin ini ada dua tasydid yang harus diperhatikan. Kenapa? Fawqa dhadi wal lam, yaitu di atas huruf dha dan huruf lam. Banyak di antara para imam yang kurang mengerti ketika membaca waladdallin. Banyak yang mengucapkannya ada yang kurang tasydidnya. Contohnya mana? Waladdallin. Tasydidnya nih waladdallin. Enggak ada tasydidnya tuh. Yang ada tasydid mana? Waladdallin. Dalam di atas lam itu dianjurkan untuk kita menekan agak lama, atau dalam ilmu tajwid itu ada namanya apa? Nabar itu apa? Nabar itu agak dikencengin suaranya, agak dinaikkan nadanya. Waladdallin itu nabar namanya, dinaikin dikit suaranya. Itu dianjurkan dalam ilmu tajwid. Kenapa? Untuk memperjelas bahwasanya yang kita baca itu hurufnya bertasydid. Waladdallin dinaikkan, kemudian ditahan, baru diteruskan. Ya, ini adalah salah satu di antara rukun sholat, yaitu baca Fatihah, dan kita harus mengerti bacaan Fatihahnya. Yang pertama apa? Surutul Fatihah. Kemarin syaratnya ada berapa? Ada 10. Syaratnya ada 10. Kemudian tasydidnya ada 14. 14 ini harus kita ikuti
yaumiddin. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua. Kemudian di dalam ayat yang keenam ada berapa? Ada satu, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di ayat yang ketujuh ada tiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi pas 14. Nah, maka perhatikan bacaan tasydid yang ada di dalam suratul Fatihah. Saya mau dengar bacaan jamaah, jadi saya baca Fatihahnya, jadi biar sama-sama kita belajar. Jadi kita belajar fikih, kemudian sedikit kita belajar atau mengupas daripada ilmu tajwid. Kenapa? Memperbaiki sholat kita. Jadi saya baca, nanti diikuti sama Bapak. Kalau belajar tajwid itu jangan lihatin mukanya, Bu, lihatin mulutnya. Salah satu di antara utur yang membolehkan laki-laki dan perempuan itu bertatapan wajahnya adalah belajar ilmu tajwid. Jadi kenapa harus perhatikan, lihatin mukanya, lihatin mulutnya, lidahnya, biar tahu makharijul hurufnya. Kemudian biar tahu bagaimana pengucapan huruf-hurufnya dan panjangnya berapa. Nah, kemudian yang terakhir saya mengingatkan, waladhdallin ini hukumnya apa? Mad lazim mustaqal hilmi. Mad lazim ini adalah salah satu mad yang wajib panjangnya itu 6 harakat. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Jadi gimana? Dianjurkan oleh para ahli qiraat, yaitu para ulama dalam bidang ilmu qiraat, ketika membaca mad lazim atau kita membaca mad wajib muttasil, itu kita sambil mengetukkan tangan kita. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau kita hitung pakai tangan kita, waladdallin. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kepanjangan mana? Waladdallin. Panjangan. Nggak boleh juga. Kurang juga nggak boleh. Waladdallin. Kadang-kadang ada yang imamnya tua, nafasnya pendek. Ini tetap khata dalam ilmu tajwid, tetap itu adalah kesalahan meskipun khafi, kesalahan ringan. Dalam baca Al-Quran itu ada dua macam kesalahan. Apa? Khata khafi dan khata jali. Khafi itu adalah khata yang ringan. Ketika dia mengucapkan kesalahan tersebut tidak menyebabkan berubah daripada arti dan makna yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Nah, khata jali itu adalah kesalahan yang menyebabkan perubahan makna yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Meskipun kita baca waladdallin kurang dari 6 harakat, itu salah tetap. Khatanya cuma khata khafi, kesalahan yang ringan, tidak merubah makna, tapi tetap kesalahan. Maka harus diperhatikan. Ya. Sama-sama kita baca, saya baca di bismillah, nanti diikutin sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
disebutkan ada hukum ulama yang menyatakan hukum makruh berarti ghairi maghdubi alaihi. Makruh berarti di situ. Ya, tadi saya baca berarti di situ takut napasnya agak kuat. Ya, tapi kalau kayaknya kuat, saya lihat sih kuat. Makanya kita satukan ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu-satu enak dicoba. Nah, ini daripada rukun dari suratul Fatihah. Rukun dari sholat ini qiraat suratul Fatihah itu membaca daripada suratul Fatihah yang harus diperhatikan bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya beserta tasdidnya. Kemudian dalam segi tajwid juga ada yang namanya al-mudud atau mad. Ada macam-macam mad. Ada mad tabi'i, ada mad asli, sama mad tabi'i itu sama. Kemudian ada mad far'i. Mad far'i itu nanti yang bercabang. Ya, salah satunya adalah mad 'arid lisukun. Mad 'arid lisukun ini ketika ada mad tabi'i yang kita wakafkan. Mad tabi'i yang diwakafkan itu mempunyai hukum mad 'arid lisukun. Nah, ketika berpindah dari mad tabi'i kemudian menjadi mad 'arid lisukun, maka dalam mad 'arid lisukun ada 3 macam bacaan panjangnya dari segi panjangnya. Boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Tinggal kita pilih. Artinya memilih gimana? Ketika menjadi imam, kalau mau baca Fatihahnya itu nanti belajar lagi tingkatan bacaan daripada kecepatannya. Ada yang namanya apa? Yang pertama itu namanya apa? Tartil. Tartil itu seperti kita ngajarin anak bocah baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti para qari-qari yang membaca Al-Quran, itu agak lambat dia kecepatannya, maka otomatis ketukannya pun agak lambat juga. Jadi jangan disamakan ketukan ketika kita baca cepat dengan baca lama. Kalau bacanya tartil seperti para qari, maka ketukannya juga agak lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua adalah murattal. Murattal itu seperti tadi yang kita baca imam masjid atau orang-orang yang baca Al-Quran seperti biasa, itu namanya murattal. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadar. Hadar itu agak cepat. Ya, hadar itu kayak para hafal, para penghafal Quran ketika mereka sedang takrir, ketika mereka sedang mengulang-ulang hafalannya, itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang namanya hafal Quran itu dia kalau lagi takrir, dia lagi mengulangi bacaan mereka, 1 juz bisa 15 menit. 1 juz bisa 15 menit. Nah, hadar berarti panjang pendeknya diperhatiin tetap, tapi dengan ketukannya cepat juga. Karena bacaannya cepat. Jangan kita samain baca hadar kita harus untuk lama begitu. Ada ketukannya cepat juga. Ya, jadi jangan kita salah arti. Untuk baca Quran
karena dia bacanya hadar, maka ada yang namanya panjang pendeknya itu sesuai dengan durasinya, ketukannya itu sesuai dengan durasi, jangan disamain. Nah, kemudian ada bacaan yang keempat itu namanya hadromah. Hadromah itu saking cepatnya sampai nggak ketahuan makhraj hurufnya, saking cepatnya nggak ketahuan tuh yang namanya ikhfa mana, iqlab mana, bilgham mana, ini yang dilarang. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita lihat nih di berita-berita terawih 17 menit. Ini ngapain? Bukan baca Quran ini dilarang baca Quran seperti ini. Ya, kalau hadar itu kayak misalkan orang baca wirdul latif, orang biasa baca wirdul latif, orang biasa baca ratib, itu ada ayat-ayat Qurannya dibacanya kayak cepat tuh. Nah, kenapa? Karena dia lagi wirid. Beda bacaan wirid dengan bacaan Al-Quran. Itu sama dengan hadar, ketika orang udah hafal Quran, kemudian dia mau baca atau dia mau mengulang hafalannya. Ya kalau dia mulangnya pakai bacaan yang lama, dia itu butuh waktu. Orang yang hafal Quran itu mereka itu harus melayani Al-Quran. Artinya apa? Kadang-kadang kalau udah hafal itu minta dilayani Al-Qurannya. Minta dilayani apa? Minta diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, hilang. Bukan hilang, berantakan. Yang tadinya dia harus baca ini, sini nyasar ke sana. Itu artinya kalau kata para hafal, orang-orang yang hafal Quran, Al-Quran itu setiap hari minta dilayani sama kita. Jadi ada sebagian yang mengatakan saya jadi kesel hafal Quran. Kenapa? Karena tiap hari dia minta dilayani. Jadi waktunya itu harus kita sempatkan setiap hari itu beberapa jam untuk Al-Quran kita layani. Nah, makanya kenapa yang dikatakan orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, orang yang hafal Quran, jasadnya itu nggak bakal hancur dimakan sama hewan-hewan. Kenapa? Karena ada Al-Quran di otaknya, ada Al-Quran di hatinya, ada Al-Quran di dalam memorinya, ada Al-Quran yang diucapkan di setiap harinya di dalam lisannya. Makanya wajar kalau ada mayit daripada orang yang hafal Quran itu nggak hancur. Bahkan ada sebagian yang kafannya nggak kotor sedikit pun kagak cemong, nggak kotor, kagak ada tanah itu nggak ada. Karena kenapa? Itu janji Allah. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaga Al-Quran. Aku yang akan menjaga Al-Quran dengan cara. Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya anak, apalagi sekarang lagi booming anak hafal Quran, jangan lihat cepatnya. Ada tuh program 2 bulan hafal Quran, 3 bulan hafal Quran, dia hafal, cuman nggak malah cacat. Kalau orang Arab itu nggak melekat, nggak hilang itu cepat. Jadi ngapalin 2 bulan, 3 bulan hilang cepat. Orang-orang yang benar-benar mutqin, mereka benar-benar menekuni hafalan Al-Quran, setelah mereka hafal, mereka ada yang namanya riyadhah. Apa itu riyadhah? Mengolah hafalannya. Gimana caranya? 40 hari mereka berdiam di satu tempat, mungkin di satu tempat, itu setiap hari harus khatam 1 Al-Quran 30 juz bil ghaib, tanpa lihat. Setiap hari itu 40 hari berturut-turut. Setiap hari harus hafal, harus baca, hafal 1 kali khatam. Itu namanya riyadhah. Kalau sekarang tuh di mana daerah Jogja itu namanya Pandanaran. Pandanaran itu banyak tempat-tempat hafalan Quran yang terkenal, ada di Demak, ada di Kudus, itu banyak juga. Tapi yang riyadhah ini banyak teman saya riyadhahnya di Pandanaran. Jadi 40 hari, dia setiap hari berturut-turut tuh harus khatam 1 kali bil ghaib, tanpa melihat Al-Quran. Al-Quran cuma pegang doang sama dia. Kalau ada salah baru dia lihat. Nah, kalau udah 40 hari kayak begitu, insya Allah akan malakah. Cuma itu dia, kalau nggak diulang-ulang, ngambek lagi dia, berantakan lagi. Maka harus dilayani. Nah ini kalau kita pengen hafal Al-Quran, jangan lihat cepatnya, lihat bagaimana prosesnya, bagaimana menghafalnya. Maka nggak heran sekarang itu banyak anak kecil yang hafal Quran, bahkan dia
dia tahu posisinya dari mana, bahkan dia bisa baca dari atas ke bawah. Kenapa itu janji Allah? Allah bakal jaga Al-Quran. Dengan bagaimana caranya? Ya, dengan seperti itu. Makanya kalau ada orang mau merubah Al-Quran, satu huruf aja dirubah. Gak usah satu huruf, satu harokat aja dirubah. Gak bisa. Gak bakal ada yang bisa. La tabdila li kalimatillah. Allah yang janji. Gak bakal ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala walau satu harokat. Maka kalau sekarang coba lihat Injil. Ada pastor yang hafal Injil, saya kasih jempol. Bahkan ada seorang mu'alaf yang bernama Ihsan Mupokinta, masa orang Bekasi. Dia nantangin pastor, kalau ada pastor yang hafal Injil semuanya dari awal sampai akhir, saya balik lagi Kristen. Dan ternyata nggak ada yang hafal, karena setiap berganti paus yang berubah lagi Injilnya, berubah lagi. Kalau Al-Quran minan Nabi dari zaman Nabi sampai sekarang, ya begitu-gitu aja, nggak bakal berubah, nggak bakal ada yang bisa berubah. Maka ini adalah keaslian Al-Quran dan bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah minallah, dari Allah datangnya, bukan buatan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah ini daripada surat Al-Fatihah. Masih banyak lagi yang harus kita pelajari. Nanti kita lanjut ke lisan Rabbul Yadain. Allah a'lamu bissawab. Baca Fatihah aja kayaknya bentar banget ya. Udah jam 9 saya lihat. Kayaknya bahan saya dulu. Terus maka perhatikan sholat kita, bacaan Fatihah kita, karena sholat itu kata Nabi, sholat ibaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan tiang-tiang agama dalam diri, fondasi agama dalam diri. Wa man hadamaha wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadama-din, maka dia telah menghancurkan agama yang ada di dalam dirinya. Orang kalau nggak sholat, mau ngapain juga udah kagak ada berkahnya. Kalau ada sholat, tapi kalau orang biar kata dia maksiat, tapi dia nggak ninggalin sholat, pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada dia sehingga dia berubah menjadi orang yang meninggalkan maksiat. Maka pentingnya sholat itu, saya sering sampaikan nasihat yang disampaikan orang dulu, jangan ninggalin sholat, mengaji. Anak sekarang kalau kita pesenin kayak begitu udah nggak kena, maka kita pesenin aja, pesenin jangan banyak-banyak, kalau jangan tinggalin sholat, mengaji dah, apa jangan main handphone dulu udah. Nah, sekarang kan handphone dulu, mau tidur dan dicari handphone, makan handphone, mau tidur handphone. Karena orang tua juga yang mau capek. Orang tua zaman sekarang nih yang baru gabung di rumah tangga yang baru emang begitu. Anaknya tidur yang dipegang HP, netein anaknya dipegang HP. Kalau orang dulu, kenapa anak-anaknya pada pinter-pinter, pada sukses-sukses? Lagi ditetein dibacain sholawat, lagi ditetein dibacain Quran. Zaman sekarang anak lagi nete yang didengerin TikTok kan, Instagram kan. Gimana anaknya udah gede nggak mau joget-joget? Pasti tuh anak taruh berjoget-joget begitu, ya. Kenapa? Ketika dia lagi disusuin, yang dia dengar tuh kalimat TikTok itu, joget-joget segala macam. Ya, mudah-mudahan orang-orang tua zaman sekarang ini bisa merubah kebiasaannya. Biarlah itu generasi-generasi Qurani, generasi-generasi yang cinta salawat, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang sekarang bini-bini sekarang dibilangin jangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fadlana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit bi dhunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'alayna innaka antat tawwabur rahim.
salih ibadi serta rabbul alamin. Sallallahu alaihi wasallam